Selamat pagi anak. Pagi Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing pada mimpin doa hari ini. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk belajar. Dan hari ini kita kembali belajar mata pelajaran dan kecerdasan artifisial. Baik, pada minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang coding. Ada yang masih ingat coding? Apa coding kemarin? Coding adalah berpikir alam. coding adalah Alat kecerdasan artifisial. coding adalah Alat kecerdasan artifisial. alat bukan ya. Coding itu adalah cara kita memberikan instruksi kepada Robot. alat atau mesin. Nah, pada hari ini sebagaimana yang kita sampaikan lalu, hari ini kita akan belajar tentang berpikir Komputasional. Kalian sudah belajar sedikit ya kemarin apa itu berpikir komputasional? Apa lebih? Ya, apa namanya? Nyoman, ya nyoman. Apa berpikir komputasional? Ada yang tahu apa berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan teknik dari ilmu komputer informatika. Iya, konsep atau cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan teknik dan konsep dari ilmu informatika. Baik, dalam berpikir komputasional itu ada 4 hal pokok yang kemarin kita pelajari sedikit, yaitu ada istilah apa? Dekomposisi. Yang kedua ada istilah pengenalan olah. Yang ketiga ada istilah abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Pada hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Apa itu algoritma? Apa algoritma? Algoritma adalah proses instruksi yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. ya apa? Serangkaian instruksi yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, itu namanya apa? Algoritma. Algoritma ini biasa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ya kita membuat minuman misalnya. Apa ya minuman kira-kira ya? Minuman kopi. Teh bisa? Itu gimana urutannya? Merebus air. Menuangkan gula. Santai dan sebagainya ya, dan lain sebagainya.
Nah, algoritma ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada algoritma namanya naratif. Yang kedua ada algoritma apa? Flowchart. Gini ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Apa itu? Naratif. Algoritma naratif. Jadi hari ini kita akan belajar algoritma naratif. Apa itu algoritma naratif? Yaitu bentuk penyajian dalam bentuk cerita. Jadi instruksinya itu dalam bentuk cerita. Coba perhatikan contohnya ini. Bentuk penyajian algoritma naratif menggunakan bahasa sehari-hari dalam bentuk cerita atau bentuk deskripsi berupa langkah demi langkah seperti sebuah instruksi. Ini ya. Kemudian perhatikan contoh algoritma naratif berikut ini dalam membuat jus alpukat. Pernah buat jus alpukat? Pernah. Pernah buat? Jadi enggak? Jadi enggak? Pak Lisa? Pernah buat? Urutannya kira-kira sama enggak dengan ini ya? Nah, perhatikan. Yang pertama siapkan bahan berupa buah alpukat, es batu, susu, dan air. Jadi urutan yang pertama sebelum kita buat jus itu apa? Menyiapkan bahan dulu. Jangan langsung menyiapkan alatnya dulu. Boleh nggak siapkan dulu? Boleh. Yang kedua siapkan alat. Bahannya cari dulu. Setelah bahannya ketemu, kita cari alatnya. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Mulai bekerja. Caranya gimana ya? Yang pertama, belah buah alpukat menjadi dua bagian, kerok isinya menggunakan sendok. Ada yang dilepas. Kalau alpukat biasanya dikerok. Yang keempat, masukkan. Yang keempat apa itu yang keempat? Masukkan es batu, susu, dan air secukupnya. Nah, terus kemudian Tutup rapat blender, tekan tombolnya, olah dan blender hingga halus. ya, terus selanjutnya Tuang ke dalam gelas. terus Jelaskan yang terjadi. terus tinggal di Nah, sekarang saya mau tanya, dari urutan-urutan ini tadi, kira-kira kalau perintahnya itu tidak urut seperti ini, bisa jadi nggak jus buatnya? Tidak. Kenapa saya nggak bisa jadi ya? Karena Misalnya, kamu siapkan dulu banyak, kemudian tidak sesuai dengan urutan ini, lupa tidak memencet tombolnya misalnya, maka tidak akan berurutan. Ada yang lain yang bisa menjelaskan kenapa kalau tidak urut seperti ini tidak jadi? Hah? Bijinya dimasukin, tidak dibuang. Ada yang lain? ada kulitnya dimasukkan. Iya, kulitnya dimasukkan di blender. Jadi alpukat satu langsung dimasukkan. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Kalaupun bisa, nanti alatnya akan tetap Rusak. ataupun rasanya tidak Enak. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan yang jelas urut, maka itu nanti tidak akan jadi. Ya. Sehingga perintahnya tidak menjadi apa? Benar. Logis. Jadi seperti tadi algoritma serangkaian instruksi apa tadi? Serangkaian instruksi yang berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik itu nanti akan rusak, gagal. Oke, baik. Jadi nanti akan saya bagikan 1-2 lembar. Kalian tak minta untuk membuat
urutan resep nasi, membuat nasi Goreng. Pernah buat nasi goreng? Bisa nggak kira-kira? Ya. Coba di sini sudah ada nih, tinggal mengurutkan. Dikerjakan berkelompok nanti ya. Nah, perhatikan itu. Kerjakan tugas berikut secara mandiri bersama kelompokmu untuk membuat nasi goreng. Kita buat menjadi 1, 2, berapa ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, pas. Jadi kalian nanti mengurutkan urutan cara langkah-langkah membuat nasi goreng. Paham? Nah, ini nasi gorengnya. Mau? Ini silakan dibuat. Nanti urutannya bagaimana? Didiskusikan satu kelompok. Satu kelompok mendiskusikan bagaimana cara membuat nasi goreng. Oke, silakan bersama kelompoknya ngumpul. Silakan dibahas. Di buku ada di sini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nama kelompoknya kelompok 4. Nama-namanya ditulis. Nama-namanya ditulis. Kemudian di sini urutannya. Urut-urutannya ditulis. Nah, ini urutannya ada 10. Tulis di sini ya. Nomor 1 apa ditulis. Nomor 1 apa ditulis di sini. Judulnya boleh berapa? Nanti kamu nggak apa-apa. Dibantu. Urutannya apa? Nggak pernah. Nah, tuh. Iya. Dicari nomor 2 itu apa? Ya. Kamu disuruh mengurutkan langkah-langkah membuat nasi goreng. Ini langkahnya apa? Nah, yang pertama itu apa? Langkah pertama membuat nasi goreng. Nah, ini kan urut ini, kamu urutkan. Nanti urut nomor 1 apa yang benar? Kedua apa yang benar? Nomor 3 apa urutannya? Yang pertama itu apa yang dilakukan? Apanya? Kalau nasi goreng itu pakai minyak enggak ya kira-kira ya? Nasi goreng itu pakai minyak. Kalau air itu namanya bukan digoreng. Direbus. Kalau goreng pakai minyak. Bantu temanmu nasi goreng apa? Udah tahu? Produknya ada buangan minyak. Kan bukunya bagus. Masih ada waktu 5 menit. 5 menit lagi. Selesai ini.
sendiri, nggak apa-apa. Foto. Sabar teman. Ya cepat. Kamu pikir kan enak kalau kamu yang baca, kamu yang dikte, kamu nulis kan enak malahan. Satu kamu tanya. Loh, kamu sendiri. Kamu sendiri kan ngerti. Aku mau nilai dulu. Kamu bantu ini, kira-kira mau coba apa? Mau satu apa? Buat sendiri. Ini berdua bergabung. Berempat. Buat sendiri. Coba. Coba punya tinggal. Ya, terakhir kok. Tapi kita jangan pulang dulu buat kita latihan. Iya, itu dari depan lu. Sebenarnya nggak latihan ya. Ayo cepat. Waktunya untuk jalan. Itu sekarang silakan. Satu kelompok saya berdiskusi kita mana bertanya pertama mana, yang kedua mana. Berapa ini? Dua ini. Dan berapa ini? Anjirnya nyari. Sudah selesai? Iya, dia benar kan. Berdosa kan lo bergaya.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 9 ya. Yang nomor 10 harusnya bisa itu nomor 10. Yang bisa sih kan masuk terakhir. Dua kelompok. Yang masih belum? Dua kelompok. Oke, cepat. Dulu teman-temannya. Dah.
tolong perhatikan baik-baik. Keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langkah-langkah dalam Pembuatan nasi goreng. pertama, 1. Siapkan piring, wajan penggorengan, dan kompor. 2. Siapkan minyak goreng, nasi, telur, dan bumbu pelengkap. 3. Letakkan wajan penggorengan di atas kompor. 4. Masukkan minyak goreng ke wajan penggorengan. 5. Nyalakan kompor. 6. Masukkan telur kemudian nasi. 7. Tambahkan bumbu. 8. Aduk hingga merata. 9. Tuangkan nasi ke piring setelah matang. 10. Nasi goreng siap untuk dinikmati. ya, urutan yang kelima tadi apa? Nasi yang kelima, nyalakan kompor. Yang kelima, nyalakan kompor. Yang keenam, Masukkan telur kemudian nasi. Benar. yang keenam ya. Yang keenam, ya, tepuk tangan dulu untuk ini. Yang pertama menyiapkan piring, yang kedua menyiapkan minyak goreng, nasi, telur. Letakkan, masukkan minyak goreng, nyalakan kompor, masukkan telur, kemudian nasi, tambahkan, ya betul urutannya. Ya, tepuk tangan dulu kalau ini. Silakan. Kelompok selanjutnya. Ya. Oke, silakan nomor 1 katanya. Yang lain sudah diperhatikan yang sama atau ditanya? Kelompok 3, tolong perhatikan kelompok 3. Sama nggak dengan punya kamu? Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi Langkah-langkah. tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. 1. Siapkan minyak goreng, nasi, telur, dan bumbu pelengkap. Ya, betul. Dan kompor dan piring. 2. Letakkan wajan penggorengan di atas kompor. 3. Tuangkan minyak goreng pada wajan penggorengan. 4. Nyalakan kompor. 5. Tuangkan bumbu ke dalam wajan. 6. Masukkan telur, kemudian nasi, aduk hingga merata. 7. Siapkan piring. 8. Tuangkan nasi ke piring. 9. Blending. Apa? 9. Ya, ini apa ini? 9 di blending. 10. Nasi goreng siap dinikmati. Plating apa plating? Gimana urutannya? Pas? Masuk? Nggak tahu. Ya boleh, betul. Silakan duduk. Kelompok selanjutnya. Ayo teman-teman.
Oke, baik. Kita tunggu kelompok itu nanti ya. Jadi kesimpulannya, apa itu algoritma? Algoritma yaitu apa? Intinya serangkaian instruksi yang berurutan. Ya, serangkaian instruksi yang berurutan, logis, jelas, dan sistematis. Ada pertanyaan? Jadi kalau nggak ada, kita insya Allah akan bertemu kembali minggu depan. Kita akan belajar yang ini. Apa ini? Algoritma Brokat. Apa itu kira-kira ya? Algoritma Brokat itu adalah instruksi yang berupa gambar. Nah, silakan nanti dipelajari dulu di rumah ya. Silakan dipelajari dulu. Nanti insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan materi algoritma Brokat. Ada teman? Gimana kamu ini dulu? Oke, kalau nggak ada, mari kita akhiri aja. Buat teman ini, sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Tadi mana yang tadi? Nah, ini nggak ada. Nggak apa-apa. Ayo Pak. Coba kita lihat instruksinya dari kelompok sini. Tolong, kelompok 4 aja dulu. Dari udah sampai 10 Pak, belum selesai gimana? Coba dengarkan dulu. Perhatikan ya. F. Tidak apa-apa. Ya, silakan pesan. Keras. Perhatikan. Nanti kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana? Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cara membuat nasi goreng. Ya. Siapkan minyak, Siapkan minyak. goreng, nasi, telur, dan bumbu. Ya. Dua, 2. letakkan wajan. Letakkan wajan. Gorengan di atas kompor. Ya. Masukkan minyak goreng ke wajan. Masukkan wajan minyak ke wajan gorengan. Empat, dalamkan kompor. 4. Dalamkan kompor. 5, masukkan telur, kemudian nasi. Masukkan telur, kemudian nasi. 6, aduk hingga merata. Aduk hingga merata. 7, tuangkan nasi ke piring setelah matang. Tuangkan nasi setelah matang. 8, siapkan piring, wajan, penggorengan, dan kompor. Siapkan piring, wajan, dan penggorengan. 9, tambahkan bumbu. Tambahkan bumbu. 10, nasi goreng siap untuk dinikmati. Nasi goreng siap untuk dinikmati. Ada yang komentar? Apa? Gimana? Komentar gimana? Coba dengarkan itu komentarnya. Perampaannya di mana? Urutannya? Ya. Di mana? Yang kelompok ini tahu kesalahannya. Apa kesalahannya? Coba perhatikan. Urutan menyiapkan nasi goreng ini perhatikan ya. Yang nomor 9, tambahkan bumbu. Terus nasi goreng siap dinikmati. Jadi bumbunya di atas. Ya. Oh salah. Oke, jadi dari kelompok ini tadi kesalahannya yang pertama apa? Urutannya tidak logis, tidak masuk akal. Nasinya diaduk-aduk tapi nggak ada bumbunya. Setelah selesai kayak apa itu? Kayak buat mie goreng.
Diaduk-aduk semua bumbunya tinggal satu. Crispy-nya dimasukkan di terakhir. Strip di atas numpuk. Baru siap ini. Tapi ini bukan mie goreng. Apa? Nasi goreng. Jadi bumbunya harus dimasukkan dulu. Diaduk-aduk bersama Nasi. setelah matang baru dituangkan di Piring. piring. Kalau piringnya nggak ada, siapkan dulu piringnya baru dituangkan. Setelah dituangkan, Dimakan. siap untuk disajikan. Ikan. Besok buat nasi gorengnya diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah berani maju walaupun kurang pas. Loh, siap? Sudah? Ada yang mau bisa menyimpulkan? Nah, jadi tadi kan urutannya tadi algoritma itu apa? Serangkaian instruksi yang berurutan, sistematis dan logis. Seperti kelompok 4 tadi itu sudah berurutan Belum logis. belum berurutan karena apa? Bumbunya ditaruh di Atasnya. akhir. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali di minggu yang akan Datang. Oke. Untuk hari ini sampai di sini ada yang bisa menyampaikan pengertian algoritma dari kelompok 3 apa algoritma? Algoritma Rangkaian instruksi yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kelompok 3, kelompok 2 apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kelompok 1 Serangkaian instruksi yang jelas dan berurutan. kelompok 4 apa algoritma? Ya. Apa? Algoritma yaitu serangkaian instruksi untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara berurutan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang bertanyakan? Iya. Kalau ada, insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dengan algoritma Prokas. Algoritma Prokas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.